Di video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless APS-C terbarunya Fujifilm yang walaupun ukurannya kecil, performanya bener-bener flagship. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas Fujifilm X-T50, kamera mirrorless kecil yang masih anget banget. Tapi gue pengen kasih disclaimer dulu kalau video ini mungkin bukan review yang in-depth banget, karena gue baru inget gue dipinjemin kameranya sangat-sangat singkat. Dan gue bikin video ini juga sebenarnya agak terburu-buru karena gue udah harus balikin kameranya gitu ya. Tapi gue akan highlight beberapa key point penting yang menurut gua ya patut juga buat kalian ketahui, apalagi kalau kalian memang udah mempertimbangkan buat beli kamera ini. Pertama dari segi impression dulu, dia tetap kamera yang kecil, cukup compact buat dibawa-bawa, walaupun dia adalah mirrorless yang membawa interchangeable lens gitu ya, kalian tetap bisa gonta-ganti lensanya. Tapi dia ada beberapa perubahan juga secara fisik, tetap fotogenik, tetap cakep, tapi dari segi gripnya ini lebih enak, karena dia nggak cuma sisi bawahnya doang yang ke extrude, di bagian atasnya juga agak melengkung gitu, dan dia dial juga komplit gitu kan, bagian depan, bagian belakang ada dial yang bisa dipencet juga, lalu kita ada dial shutter speed juga biar ada rasa-rasa analog gitu kan. Dan dari segi fisik, salah satu yang mungkin jadi pertimbangan orang juga, ya pro kontra gitu ya, ini adalah dial yang di sebelah kiri yang tadinya untuk drive mode gitu ya, sekarang jadi dial untuk film simulation. Menurut gue agak terlalu cepat buat bikin kesimpulan, karena gue juga belum bener-bener pakai banget kameranya gitu ya, tapi ya dial tersebut mungkin untuk beberapa casual user harusnya sih cukup menarik gitu, buat yang suka gonta-ganti film simulation. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih prefer ya kayak di XS20 gitu ya, yang dia ada drive modenya, mode manual, auto, mode video, dan begitu juga beberapa settingan custom gitu ya, mode custom. Jadi menurut gue itu akan lebih oke gitu. Tapi ya sekarang untuk perubahan, untuk kita ngatur-ngatur drive-nya dimasukin ke dalam sebuah tombol. Jadi kayak jajaran XT3 angkanya mereka. Yang sama juga, bukan sama sih, maksudnya masih sama dengan versi-versi sebelumnya. Di XT2 angka ini dia masih membawa layar tilt, bukan masih sih, karena dia bisa bawa variangle, tapi mereka memilih layar yang tilt gini karena concernnya memang lebih ke fotografer atau videografer yang behind the gun gitu ya. Karena kalau kalian pengen tampil di depan kamera yang ala-ala content creator, itu udah ada opsinya juga dengan XS20. Cuman yang gue agak sayangkan dari segi update fisik gitu ya, update hardware, adalah baterainya ternyata tidak diupdate, dia masih pakai baterai namanya Fujifilm. Ini agak disayangkan karena kalau kalian tahu XS20 aja udah bawa versi yang gedenya, yang 235. Ini yang versi 126 gitu ya. Jadi ya paling itu aja sedikit concern dari perubahan yang ya update-nya nggak signifikan lah gitu dari segi baterainya. Tapi improvement besarnya sendiri itu nggak main-main, karena dari segi spesifikasi dia juga udah makin gokil. Dia bawa sensor terbarunya Fujifilm yang 40 megapiksel yang sama dengan Fujifilm X-T5, karena emang sejatinya harusnya kamera ini menjadi opsi yang lebih compact, yang lebih light gitu ya dari versi X-T5, si X-T50 ini. Jadi dia bawa sensor yang sama 40 megapiksel, prosesor baru dengan X-Prosesor 5, udah yang Gen 5, lalu dia membawa IBIS 7 stop. Dan ini sesuai dengan ekspektasi gue, karena Fujifilm itu udah bisa bikin IBIS di ukuran kamera yang kecil gitu. Unit IBIS yang kecil mereka udah punya, kayak yang kemarin dibawa di X106. Cuman di sini dia 7 stop IBIS-nya. Cukup menarik karena yang X106 itu dia IBIS-nya cuma di 6 stops. Mungkin perbedaannya ya 7 stop tersebut kita manfaatkan full di 7 stop kalau kita pakai lensa-lensa dengan optical image stabilization. Mungkin gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai lensa-lensa manual ya dia balik ke 6 stop lagi. Karena kan kalau kita lihat yang X106 kan dia memang tidak interchangeable lens juga, jadi ya mungkin dia cuma bisa sampai 6 stop. Tapi gue yakin lah unit IBIS yang dipakai itu sama, dan ya menurut gue dengan dibawanya IBIS di sini ini jadi kamera yang menarik banget. Karena IBIS sendiri itu benar-benar versatile. Kalau kalian pakai buat fotografi ataupun videografi itu kepake banget, dimana di fotografi kalian bisa slow shutter, lebih fleksibel tanpa pakai tripod gitu ya. Sedangkan kalau kalian di video ya kalian bisa bikin video-video talking head, video-video dokumentasi dan lain sebagainya tanpa stabilisasi atau tanpa pakai tripod gitu ya. Kita steady aja, dia bisa gambarnya tetap
stabil gitu, tetap halus. Jadi itu benar-benar feature yang menurut gue versatile banget, apalagi buat kamera kecil kayak gini. Dari segi foto sendiri dia mirip banget sama Fujifilm X-T5 karena dia emang literally membawa sensor dan prosesor yang sama. Jadi kualitasnya sama gitu ya, benar-benar identik, bisa jadi second cam juga kalau kamera utama kalian X-T5. Tapi kalau kalian make high speed fotografi gitu ya, kalian ngeburst pakai drive yang high speed continuousnya, itu ada sedikit perbedaan. Kalau kalian pakai electronic shutter doang, dia sama karena ya speknya kan sama gitu, prosesor sama si sensornya, dia bisa 20 frame per second. Tapi kalau kalian pakai mechanical shutter, itu ada penurunan yang lumayan signifikan, dimana kalau di X-T5 itu up to 15 frame per second mechanical shutternya, sedangkan di sini cuma bisa sampai 8 frame per second. Jadi ya cukup signifikan, tapi bisa diwajarkan lah karena unit shutternya otomatis lebih kecil juga di sini dan nggak bisa terlalu dipaksain. Ya, karena nantinya mungkin beda lah gitu mekanismenya. Lalu dari segi video, ini yang update-nya gokil banget, apalagi dibanding pendahulunya gitu ya. Ini bener-bener versi light dari X-T5 banget, dimana dia udah bisa ngerekam video 6,2K. Bukan open gate, nggak kayak X-H2S gitu ya. 6,2K ini tetap dia 16:9. Lalu dia juga support 4K HQ dan 4K DCI HQ. Jadi buat yang belum tahu, 4K dan 4K DCI itu perbedaannya sedikit berbeda di aspek rasio. Kalau 4K DCI itu dia 17:9 gitu. Kalau 4K yang biasa atau resolusi yang biasa itu dia 16:9 gitu. Nah, dia ada 4K HQ. Kalau yang belakangnya ada HQ-nya kayak 4K HQ atau 4K DCI HQ, itu dia oversampling dari 6K gitu. Jadi dari 6K kita di oversampling, tapi ya karena dia menggunakan keseluruhan kemampuan sensornya di 6K, cuma di oversampling prosesnya dia itu cuma bisa sampai 30 fps. Sama 6K-nya. 6K-nya cuma bisa sampai 30 fps. Tapi kalau kalian pakai pure 4K atau 4K DCI itu up to 60 frame per second. Sedangkan kalau kalian butuh high speed ya Full HD-nya dia bisa sampai 240 frame per second. Gue sih sebenarnya expecting ada 4K 120 ya, tapi ya tidak hadir di sini. Tapi wajar juga karena tidak hadir juga di X-T5 gitu ya. Tapi ya, untuk Full HD-nya, slow-mo-nya Full HD 240 kan sebenarnya bukan hal baru ya. Di X-T30 Mark II pun itu sebenarnya udah ada. Lalu selanjutnya yang jadi improvement juga, dia di sini jack audionya udah jauh lebih baik karena kalau di X-T30 Mark II itu dia masih pakai jack 2,5, jadi kita harus pakai adapter untuk pakai kebanyakan mikrofon yang ada di pasaran. Sedangkan di sini udah pakai jack 3,5 mm. Jadi udah proper banget, kalian nggak perlu pakai adapter lagi. Cuman kalau kalian pengen headset output, itu masih harus pakai adapter dari USB Type-C ke jack buat pakai headset gitu. Gue sih ya balik lagi lebih prefer yang langsung jack juga, tapi ya nggak masalah karena adapternya sendiri juga kita udah dapat. Nggak perlu beli secara terpisah. Lalu ngomongin harga, sebenarnya dia itu berada di price point yang agak lebih tinggi dari ekspektasi gue gitu ya. Jadi informasi yang gue dapat, dia harganya itu bakal berada di 1.399 US dollar, which is itu kayaknya sedikit lebih mahal dari XS20 gitu ya. Jadi kastanya dia berada di atasnya XS20. Emang secara spesifikasi sih kamera ini tinggi banget. Ya kalian tadi udah dengerin fitur-fiturnya, rasa flagship, rasa profesional banget. Cuman ya harganya memang masih lumayan tinggi. Ini bener-bener kayak kalau kalian udah keracunan sama X-T5, pengen yang ukurannya lebih compact dengan feature yang ya 90% dari featurenya si X-T5, gua rasa ini adalah pilihan yang cocok. Tapi emang gua pribadi, gua dengan tim ST Media gitu ya, dari sudut pandang content creator, gua adalah tim XS20. Tapi kalau kalian ya fotografer atau videografer yang mungkin spend waktunya lebih banyak di belakang kamera, kalian butuh kamera yang versatile buat dibawa-bawa di tas kecil, dan ya pengen menghasilkan footage atau foto yang kualitasnya maksimal, menurut gue ini pilihan yang menarik. Apalagi kalau dibandingkan dengan ya kayak X106, buat gue pribadi sih ini jauh lebih worth it gitu ya. Tapi ya balik lagi itu sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar kamera ini. Semoga tetap jadi gambaran juga buat kalian. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Mungkin kalau ada yang ketinggalan, kalian boleh tanya juga di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa bantu jawab gitu ya. Karena ya waktu kita sangat terbatas, gue takutnya ada yang miss gitu. Dari video ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi ya, itu aja sih sedikit penjelasan dari gue. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska. Dan jangan lupa untuk berkarya.